Saya sedih kalau ngelihat anak-anak kayak begitu. Suka direndahkan bahkan sama orang yang seharusnya membesarkan mereka. Kamu tuh diminta sama Allah, wahai para orang tua. Wahai para orang tua, kamu diminta Allah bukan cuma untuk membesarkan badan mereka doang. Bukan untuk membesarkan badan mereka sampai bisa setinggi itu, sampai bisa sebesar itu, bukan. Kamu diminta Allah juga untuk membesarkan hatinya, maka besarkan hati anak-anakmu. Besarkan hati anak-anakmu. Sampaikan kepada mereka bahwa mereka adalah hamba yang terpilih dari begitu banyak hamba-hamba Allah di atas muka bumi ini. Miliar manusia hidup di atas muka bumi ini. Enggak semuanya Allah izinkan sujud kepada Allah. Anakmu iya. Enggak semua orang di atas muka bumi ini Allah izinkan untuk mengerjakan sholat, untuk bersyahadat kalimat la ilaha illallah. Ada banyak di antara mereka yang lebih cakep, lebih pinter, lebih kaya daripada anak-anakmu. Orang tuanya lebih kaya, lebih mapan daripada dirimu. Akan tapi Allah gak kasih itu. Kamu, anakmu adalah satu dari sekian orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kalian untuk menghadap kepada Allah, menyebut nama Allah, bertasbih kepada Allah, sujud kepada Allah, memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan kepada keluargamu. Syukuri itu. Kok malah sibuk-sibuk mikir bahwa kalau saya kaya saya mulia? Kamu mulia. Seperti apapun nilai saldomu, seberapapun harta yang kamu punya, kamu mulia sebab kamu hamba Allah Subhanahu wa taala. Kamu mulia sebab kamu umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak mulia sebab mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah lupakan itu dan jangan pernah jadikan anakmu lupa kepada hal itu. Kamu harus menyampaikan hal ini kepada anak-anakmu. Hujan ya? Gimana lanjut? Yang di dalam sih lanjut ya, yang di luar nih kehujanan, bingung. Gak apa-apa, saya izinkan untuk yang di luar kalau mau pulang, pulang aja. Pulang juga hujan ya, emang bingung ya. Atau gini deh motivasinya, gak apa-apa, tenang, hujannya masih hujan air. Dan tenang, kamu bukan garam. Garam kalau kena air leleh ya. So ikut sekalian yang saya muliakan, tuh pelajarannya tuh. Kemudian pelajaran lain dari Ummu Umarah. Cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Cintai Nabi sebisamu mencintai seseorang. Nih Ummu Umarah nih teman-teman saya sekalian. Ada anak, ada suami, ada diri sendiri. Emang gak takut kalau perang dirinya mati? Itu perang sama mati deket banget. Perang sama mati itu deket banget. Meskipun memang tanpa perang juga kematian masih sesuatu yang deket. Tapi itu kalau perang itu di depan mata yang namanya kematian. Betul gak? Deket banget. Perang sama mati itu ya udah, perang pulang, kalau nggak hidup ya kalau nggak mati gitu kan. Kalau udah habis selesai perang kan tinggal dihitung aja tuh korbannya berapa, maksudnya yang tewas berapa, yang hidup berapa, udah tinggal dihitung aja gitu.
Tapi Ummu Umarah ketika cintanya kepada Nabi Muhammad penuh seluruh ruang jiwanya, dia gak lagi peduli sama apa yang bisa saja terjadi pada dirinya ataupun pada keluarganya. Dia ambil pedang, dia bela Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh kekuatan. Itu cinta, teman-teman. Dan cinta tuh kekuatannya luar biasa. Saya sangat berharap kamu, saya, kita semuanya dalam hidup bersenjata dengan senjata cinta. Dalam hidup kita ini bersenjatalah kamu dengan senjata cinta. Sebab hidup ini adalah tentang peperangan. Peperangan mengalahkan bisikan-bisikan setan, peperangan mengalahkan hawa nafsu, peperangan menghadapi hal-hal yang haram-haram gitu kan. Ini kayak adik-adik nih yang masih pada pacaran. Kenapa kamu terus-terusan pacaran? Karena cinta. Oke, boleh. Sekarang nih kamu pacaran karena kamu cinta. Tapi saya kasih tahu deh, kalau cintamu kepada Allah dan Rasulnya lebih besar daripada cintamu kepada dia dan cintamu kepada dirimu sendiri, cintamu kepada Allah dan Rasulnya akan mampu mengalahkan cintamu kepada yang tidak halal. Saya sampaikan sekali lagi, untukmu yang sedang berada dalam hubungan yang haram. Saya nggak bisa bilang adik-adik lagi karena kadang-kadang emak-emak juga. Untukmu yang sedang berada dalam hubungan yang tidak halal, siapapun kamu, kamu mempertahankan hubungan tersebut, kamu bilang karena cinta. Betul, itu mungkin karena cinta. Tapi saya bilangin, cinta kamu yang itu cinta yang rendah. Cinta yang bahkan orang-orang yang gak beriman pun dikasih rasa cinta yang kayak begitu. Maaf teman-teman saudaraku sekalian, kalau cinta yang ujungnya adalah kamu berdua-duaan, kamu telepon-teleponan sampai malam-malam, gitu kan, sampai tidur-tiduran. Saya udah ngantuk nih, udah nggak apa-apa deh, saya kepengen kok tidur sambil dengar suara kamu, suara nafas kamu. Dek, maaf ya, kalau yang kayak begituan tuh, itu namanya syahwat. Itu tuh binatang juga punya. Kucing tuh kalau udah berisik, katanya dia mau kawin. Kamu tuh jangan pas kalau kamu lagi cinta kayak begitu kamu jadi berisik tuh kayak kucing. Adik-adik, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, itulah kayak begituan tuh cinta-cinta yang rendah, cinta-cinta yang membawamu kepada dosa. Sering saya sampaikan padamu, cinta sejati tidak membawa kepada dosa. Cinta sejati membawa kepada surga. Cinta sejati membawa kepada Allah Sang Pencipta. Cinta sejati menuntunmu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Cinta yang sejati seperti itu. Cintanya ibu kepada anaknya, cinta istri kepada suaminya, cinta suami kepada istrinya. Meskipun ada banyak perempuan-perempuan cantik di luar sana menggodanya, dia tidak tergoda dengan mereka semuanya karena dia mencintai istrinya. Itu namanya cinta sejati. Cinta seorang istri yang meskipun suaminya nggak bisa kasih dia banyak hal, nggak bisa ngasih dia liburan kemana-mana, nggak bisa ngasih dia barang-barang mewah, tapi dia tetap istiqomah mencintai suaminya sebab dia tahu
Suaminya adalah hamba Allah, berpeluh, berkeringat untuk bisa menafkahi keluarganya. Maka dia tidak tertarik kepada yang haram-haram di luaran. Meskipun ada beberapa yang berusaha mendekatinya, dia tutup pintu hatinya sebab dia cinta kepada suaminya. Dia tahu cintanya kepada suaminya bisa membawanya kepada surga. Dia tahu cintanya kepada suaminya, lirih doanya ketika mendoakan suaminya, tengadah tangannya ketika mendoakan keluarganya, bisa membawanya kepada berada di barisannya Nabi Muhammad di akhirat nanti. Itulah yang namanya cinta sejati. Cinta sejati tidak membawamu kepada dosa. Enggak. Cinta sejati membawamu kepada kedamaian dalam jiwa. Cinta sejati membawamu kepada rasa nyaman hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kayak beginian nih, sampai berpuluh tahun menikah sekalipun, dia akan tetap bisa mendapatkan pandangan cinta dari suaminya meski sudah beruban rambutnya, meski sudah keriput wajahnya. Kenapa? Sebab cintanya murni, cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, cintanya karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia ingin menjadi umatnya yang kelak ada di belakang barisannya. Ummu Umarah cinta sama Nabi Muhammad sebisa dia mencintai seseorang. Karenanya cintanya kepada anaknya tidak bisa mengalahkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Dia melihat anaknya terluka. Apa yang dia sampaikan pada anaknya? Andai cintanya lebih besar kepada anaknya daripada cintanya kepada Nabi Muhammad, dia akan bilang, "Nak, kembalilah ke tenda, selamatkanlah dirimu, obatilah lukamu, perjuangan pun ada batasnya." Mungkin akan begitu, tetap kedengaran indah bukan? Akan tetapi tidak begitu, karena nyatanya memang tidak begitu. Cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad mengalahkan cintanya kepada dirinya, anaknya, suaminya, siapapun yang ada di atas muka bumi ini. Maka dia berkata kepada anaknya dengan penuh ketegasan, "Nak, selagi masih ada darah mengalir dalam diri kita, jangan pernah biarkan sesuatu yang buruk terjadi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad." Itu cinta. Itulah cinta. Itulah cinta. Bahkan mengalahkan cintanya kepada dirinya sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan, terluka. Bu, bukan cuman urusan cantengan. Bukan cuman urusan cantengan, ini tuh yang cuman nyut-nyutan doang. Ini kena tebasan pedang, darah mengalir dari pundaknya. Nggak sakit memangnya? Ya kamu bisa bayangin kayak apa sakitnya. Segitunya dia tak beranjak dari tempatnya. Segitunya dia bahkan gak berpikir untuk ngobatin dulu lukanya. Sampai Nabi yang kemudian bilang sama anaknya, "Nak, tuh ikatlah luka ibumu itu." Sebab darah terus mengalir dari pundaknya. Lebih ya Rasulullah. Ini cinta teman-teman. Cinta mengalahkan segalanya. Kekuatan terbesar yang pernah Allah turunkan di atas muka bumi ini adalah kekuatan cinta. Ummu Umarah memilikinya. Kamu seberapa cintamu?
Seberapa besar cintamu? Cinta mengalahkan segalanya, teman-teman. Betul, cinta mengalahkan segalanya. Karenanya, milikilah, bergeraklah menuju cinta. Tujulah menuju cinta. Tujulah menuju cinta. Tujulah menuju cinta. Terus bergerak menuju cinta. Gitu kan? Kamu kalau cinta tuh, kamu pasti bakalan bikin orang mau sabar-sabar. Karena cinta kamu kepada Allah dan Rasulnya lebih besar. Kalau ada orang misalnya gitu, saya gimana ya, sekarang nih keadaan ekonomi lagi gak baik nih. Suami saya tuh juga lagi ekonominya susah banget gitu. Ada tuh cowok deketin saya, apa saya lepas aja suami saya ya? Soalnya yang sekarang deketin saya nih lagi mencalonkan diri. Lagi jadi caleg. Kamu kalau besar cintamu kepada Allah dan Rasulnya, kamu pasti akan bilang sama dia gitu. Jangan, yang sabar, tenang. Allah bersama kita, Nabi Muhammad bersama dengan kita. Dah, belain. Suami kamu belain, kesian. Masa di saat dia lagi gampang hidupnya, kamu barengan sama dia, di saat lagi susah kamu tinggalin. Itu namanya kamu jatuh cintanya bukan sama suami kamu tapi sama duitnya dong. Jangan dong. Kita hidupkan berumah tangga bukan mau nyari dunia. Kita hidup berumah tangga mau nyari surga. Dah, insya Allah yang sabar, kamu banyakin doa, minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah akan cukupkan. Gitu. Saya gak lagi doa ini ya. Saya lagi ngasih contoh kamu kalau nasehatin orang tuh begitu. Gitu. Insya Allah. Tuh teman-teman saya sekalian cinta. Hal lain lagi yang bisa kita pelajari dari Ummu Umarah. Pertama tadi apa? Oh iya, punya mental yang kuat. Kemudian yang kedua tadi apa? Menguatkan hati anak ya. Menguatkan hati anak. Yang ketiga tadi? Bersenjata dengan senjata cinta. Kemudian yang terakhir nih teman-teman saya sekalian. Ummu Umarah ngajarin kita suatu hal yang sangat besar sekali. Yaitu bahwa hal tertinggi yang seharusnya menjadi cita-cita kita semuanya adalah murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhirat nanti. Emang sih sahabat tuh kalau ditanya gitu, cita-cita kamu apa gitu, enggak lain enggak bukan, pasti semua sahabat akan bilang cita-cita kami adalah kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya ya, saya tuh kalau bahas urusan-urusan kayak gini, kan kayak jelas banget betapa sangat besarnya cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Kita pelajarin sejarahnya sahabat siapapun, pasti ujungnya, pasti di antara pelajaran hidup mereka tuh ada satu hal benang merah. Benang merahnya kan namanya cinta sama Nabi Muhammad gitu. Kita dipelajarin Sayyidah Khadijah. Apa hal terbesar dalam hidup Sayyidah Khadijah? Cinta sama Nabi Muhammad, sama Allah, sama Rasulullah. Kan begitu. Kalau kamu pelajarin sejarah hidupnya Sayyidah Fatimah, apa yang paling besar dalam diri Sayyidah Fatimah? Cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sampai dibilang Fatimah, saya akan segera meninggal dunia. Sayyidah Fatimah nangis. Tenang Fatimah, kamu akan segera nyusul saya juga. Sayyidah Fatimah langsung senyum. Langsung ketawa Sayyidah Fatimah. Kenapa gitu? Karena cintanya sama Nabi Muhammad membuat beliau tetap ingin bersama. Makanya ketika dibilang kita akan segera berpisah karena saya akan segera meninggal, beliau menangis jadinya
Karena nggak ada hal yang paling menyedihkan dari seorang pecinta lebih daripada terpisah dengan yang dicinta. Dan nggak ada berita paling menyenangkan bagi seorang pecinta daripada kebersamaan dengan yang dicinta. Saudara sekalian, kalau kamu pelajarin sejarah Sayyidah Aisyah, hal terbesar dalam diri Sayyidah Aisyah adalah cinta. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, kalau kamu pelajarin sejarahnya Ummu Habibah, kamu pelajarin sejarahnya Sayyidah Zainab, kamu pelajarin sejarah semua perempuan-perempuan solehah. Yang terakhir kemarin Ummu Sulaim dengan anaknya Anas bin Malik, sampai dihadiahkan Anas buat Nabi Muhammad. Apa namanya kalau bukan cinta? Saudara sekalian yang saya muliakan, kalau kita pelajarin sejarah hidupnya para sahabat Nabi kita Muhammad alaihissalam, kita akan tahu benang merah dalam kehidupan mereka semuanya, mau yang laki-laki ataupun yang perempuan, gitu kan? Insya Allah tahun depan kita akan mempelajari yang laki-laki, kisah kehidupan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya menarik ya? Boleh begitu? Kayaknya boleh semuanya dah. Saudara sekalian saya muliakan, benang merahnya tuh semuanya sama-sama cinta. Makanya kenapa saya memang memilih untuk membahas kisah kehidupan para sahabat Nabi Muhammad, mau mengajarkanmu tentang benang merah ini teman-teman. Biar kamu tuh juga berkehidupan di zaman sekarang ini dengan benang merah yang sama juga gitu, yaitu cinta. Biar kamu gak gampang-gampang kebawa-bawa sama orang-orang yang suka bilang, ngapain sih hadir maulid bid'ah, ngapain sih banyak baca sholawat sama Nabi Muhammad bid'ah, ngapain ziarah makam Nabi Muhammad syirik, ngapain kamu itu segitunya cinta sama Nabi Muhammad, itu hulu berlebih-lebihan, itu fanatik, itu apalah semua yang orang-orang sampaikan itu. Biar kamu tahu, selama ini yang diajarkan sama ulama-ulama dalam jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, gak ada seujung kuku dari cintanya para pendahulu-pendahulu kita. Kamu mau bandingin cinta kamu sama Nabi Muhammad yang cuman sekedar sholawatan, cuman sekedar hadir majelis kayak beginian, adem, enak, gak lapar, gak haus, iya kan? Biasa-biasa aja gitu. Kamu mau bandingin sama Ummu Umaroh yang terluka di medan peperangan? Kamu mau bandingin sama Ummu Sulaim yang ampe ngasihin anaknya kepada Nabi Muhammad? Kamu mau bandingin sama Sayyidah Fatimah sama Sayyidah Khadijah yang sampai dari asalnya kaya raya sampai harus berbulan-bulan hanya makan dari daun-daunan hijau? Kamu mau bandingin cinta kamu sama siapa? Cinta kita gak ada seujung kukunya teman-teman. Cinta kita sama Nabi Muhammad nih ya, remehan rengginang di kaleng kongguan. Kayak gak ada artinya apa-apa gitu, sepele banget, sepele banget. Cinta saya sama Nabi Muhammad sepele banget. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya dibandingin sama mereka-mereka itu. Jadi kamu kuatkan hati, kuatkan diri, pastikan langkah, jalan yang kita tuju jelas. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang paling besar. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalannya para nabi, jalannya para wali, jalannya para syuhada, para pejuang-pejuang
di antaranya Ummu Umarah, di antaranya semua orang-orang yang telah saya sebutkan kisah-kisah mereka di tempat ini. Wassalihin, jalannya orang-orang soleh. Jalan mereka adalah jalan cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Cita-cita tertinggi mereka murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Itu cita-cita mereka. Siapapun dari mereka. Yang tuanya, yang mudanya, yang laki-lakinya, yang perempuannya. Gak ada lagi yang lebih mereka inginkan, yang lebih mereka harapkan daripada di akhirat nanti bisa bersama Nabi Muhammad. Saudariku sekalian, ustazah, tapi kan mereka ketemu sama Nabi Muhammad. Mereka kan bisa lihat Nabi Muhammad. Mereka bisa dengar suara Nabi Muhammad. Ummu Umarah secinta itu sama Nabi Muhammad, kan pantas ustazah. Ummu Umarah lihat wajah Nabi Muhammad. Ummu Umarah dengar suara Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bilang barakallahu lakum ya ahla hadzal bait, Ummu Umarah dengar suara Nabi Muhammad. Ummu Umarah lihat ketika Nabi Muhammad berdarah-darah. Ummu Umarah lihat saat Nabi Muhammad ada di medan-medan peperangan di mana-mana tempat. Habib bin Zaid lihat, Abdullah lihat, orang-orang yang Ustazah ceritakan mereka lihat Nabi Muhammad. Wajar jika mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita hidup di zaman kayak gini Ustazah, kita nggak lihat wajah Nabi Muhammad. Gimana kita bisa punya cinta sama Nabi Muhammad? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, buat cinta nggak perlu jumpa. Ada banyak sekali di antara anak-anak kita ini cinta setengah mati tuh sama aktor Korea. Betul nggak? Anak-anak muda kita itu banyak banget yang mengidolakan tergila-gila sama pemain sepak bola, siapa tuh namanya? Sama Messi lah, sama siapa tuh? Ronaldo. Kayak begitu kok. Ada banyak banget. Emang mereka pernah ketemu? Kagak, gak pernah. Emang anak-anak muda kita itu perempuan-perempuan pernah ketemu sama opa-opa Korea? Agak ada. Gak ketemu tuh. Bahkan ada banyak di antara kita ini, banyak mengidolakan, cinta sama Presiden Soekarno misalnya gitu kan. Banyak di antara orang-orang kita ini mencintai bahkan sampai Presiden Turki Erdogan gitu kan, Erdogan itu pada dicintai tuh sama orang-orang kita. Saya nggak lagi menyalahkan, nggak, silakan aja, saya cuman lagi mau ngasih tahu sama kamu. Buat cinta tak perlu jumpa. Buat cinta tak perlu jumpa. Tapi kalau kamu kepengen jumpa, kamu harus cinta. Kamu harus cinta teman-teman. Buat kamu dapat berjumpa dengan siapapun yang kamu cinta, kamu harus, buat siapapun yang kamu cinta, kamu harus cinta dulu gitu. Kamu kepengen jumpa sama siapapun tuh harus cinta. Terutama kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang sama Nabi Muhammad cintanya luar biasa. Di zaman-zaman sekarang. Saya ceritain kepadamu tentang Hubabah Haddadah di buku Bidadari Bumi 2. Iya, Bidadari Bumi 2. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya tulis buku itu di masa pandemi. 2 tahun silam ya, tahun 2021. Mengais-ngais ingatan dari kehidupan saya di Tarim sana.
Ada salah satu teman saya di Tarim, dia cerita, dia bilang sama saya, "Kak, kok bisa inget sih Kak? Saya kok udah gak inget sama sekali ya?" Kak Imani cerdas, dia bilang. Saya bilang enggak, saya gak cerdas. Tapi memori kita selalu memilih. Coba kamu perhatikan, apa yang masih kamu ingat sampai sekarang dari masa-masa lalu kamu? Itu selalu adalah sesuatu hal yang nempel di memori kamu. Kenapa? Karena ia sangat emosional. Kamu rasakan. Tinggal kamu lihat aja. Ada banyak di antara kita yang mau-maunya menyimpan sesuatu hal yang sifatnya kebencian, sifatnya kesakitan hati, sifatnya omongan orang yang gak enak tuh dia simpen aja gitu. Gimana ya Ustazah, saya gak bisa lupa. Ya itu hak kamu sih. Tapi kalau saya gak mau memilih hal-hal yang seperti itu untuk saya masukkan dalam hati. Gak usah diinget-inget yang begituan. Saya menganggapnya sebagai sampah. Sampah ngapain disimpen-simpen? Orang bodoh yang nyimpen-nyimpen sampah. Kalau kamu mau simpen hal-hal yang indah. Karenanya sampai dengan sekarang setiap kali saya ngelihat ada hal-hal ajaib dalam diri orang gitu. Hal-hal yang mempesona bagi saya gitu. Saya akan berusaha untuk mengingat-ingatnya dalam hati saya. Dia subhanallah baik banget ya. Termasuk kepada orang-orang di sekeliling saya. Umi saya hanya akan mengingat hal-hal indah dalam kehidupan umi saya. Saya gak akan mengingat kesedihan-kesedihan umi saya misalnya gitu. Saya hanya akan ingat hal-hal yang indah-indah dalam diri umi saya. Tentang ibadahnya, tentang tengadah tangannya, tentang tangisannya di saat beliau menghadiri majelis maulid, tentang tangisannya di saat beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu bagi saya adalah hal-hal yang sangat-sangat indah. Saya akan terus menyimpannya di dalam memori saya sampai kapanpun. Kamu nih punya pilihan kayak hadir di majelis ini. Kamu bisa ingat yang ya ampun penuh perjuangan harus datang dari sebelum subuh. Bisa. Gitu kan. Ya ampun desek-desekan. Ih macet banget. Bisa. Kamu bisa mengingat-ingat hal-hal yang seperti itu. Tapi kamu juga bisa mengingat betapa menyenangkannya hadir di majelis-majelis kita. Betapa menyenangkannya tertawa bersama, menangis bersama. Betapa menyenangkannya mendengarkan saya bercerita. Betapa menyenangkannya bersolawat bersama-sama, qiyam bersama-sama, mengumandangkan salam bersama-sama. Bukankah itu hal yang indah, bukan? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu yang saya sangat berharap kamu simpan dalam memori kamu. Simpanlah hanya hal-hal yang indah-indah. Dengannya kamu bisa terus mengingat dalam kehidupan kamu hal-hal yang dapat membuat kamu tersenyum sampai kapanpun. Dan gak ada yang lebih indah untuk ada di memori daripada Nabi besar Muhammad. Karena nyatanya tak ada yang lebih indah daripada Nabi Muhammad. Ustazah, tapi saya nggak pernah lihat, nggak pernah dengar suara. Iya, tapi kamu bisa lihat orang-orang yang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Dan mereka adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan orang-orang, yang pernah berjumpa dengan orang-orang, yang pernah berjumpa dengan orang-orang. Terus
terus punya silsilah sampai bersambung kepada Nabi Muhammad. Saya ketika menceritakan tentang Ummu Umarah, saya mendengar cerita ini dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid mendengarnya dari gurunya, gurunya mendengarnya dari gurunya, gurunya mendengarnya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, hingga sampai kepada orang yang mendengarnya langsung ketika Ummu Umarah bercerita cerita ini. Kami punya silsilah ilmu yang tersambung sampai dengan kepada kamu. Kamu mendengarnya dari saya mendengarnya dari guru saya. Sampaikan ini. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu punya mata bisa melihat orang yang menyampaikan cerita tentang Nabi Muhammad. Kamu punya telinga, bisa kamu gunakan untuk mendengarkan lebih banyak hal-hal, kisah-kisah yang membuatmu bertambah cinta kepada Nabi Muhammad. Dari sanalah seharusnya memori kamu memilih kisah tentang Nabi Muhammad, masukkan dalam memorimu. Tutup, gembok, jangan biarkan keluar lagi. Gimana caranya? Cinta. Kamu mendengarnya dengan penuh cinta. Matamu melihat dengan cinta. Telingamu mendengar dengan cinta. Sebagaimana saya berusaha untuk menyampaikan kisah ini dengan cinta. Terima dengan cinta, kita bersambung dengan cinta. Cinta itulah kelak yang akan membuatmu di hari akhirat nanti punya tiket berupa jumpa. Kamu dibagi tiket. Tiap kali kamu merasakan rasa cinta tersebut, kamu bisa bawa mati cinta ini. Kalau kamu bisa bawa mati cinta ini, begitu kamu mati, kamu dikasih tiket. Judul tiketnya bersama dengan yang dicinta. Tiket yang sama pernah diminta oleh Ummu Umarah dalam hidupnya. Ya Rasulullah, id'i lana an yaj'alana rufaqa'aka fil jannah. Wahai Rasul, doakan kami agar kami dapat menjadi pendamping-pendampingmu, kawan-kawanmu kelak di surga nanti. Jangan cuma dikasih di dunia wahai Rasul, di dunia kami senang banget dikasih ini. Hingga bahkan harus berdarah-darah badanku, hingga bahkan harus tewas di antara kami sekalipun untukmu. Ini adalah sebuah karunia dari Allah untuk kami. Doakan agar kami tetap dapat memandangmu di akhirat nanti. Doakan agar kami dapat membersamaimu di akhirat nanti. Tiket yang banyak diminta para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad banyak memberikannya. Entah itu berupa doa seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, Allahumma ij'alhum rufaqa'i fil jannah. Doa Nabi kepada Ummu Umarah dan keluarganya, ataupun langsung berupa jaminan kebersamaan dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan itu banyak diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada orang-orang, baik secara langsung ataupun lewat mimpi. Yang secara langsung Nabi Muhammad sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar anta fil jannah, Umar anta ma'i fil jannah. Banyak Nabi Muhammad sampaikan, 10 orang dijaminkan surganya oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Disampaikan, tentu Nabi Muhammad tidak menjamin surga seseorang, melainkan semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ahl Badr if'alu ma syi'tum fa innallaha qad ghafar lakum. Wahai ahli Badar, silahkan kerjakan apapun sesudah hari ini, kalian semua sudah tertulis surganya sesudah saat ini. Langsung tuh dikasih tiket-tiketnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan banyak pula yang dijanjikan berupa mimpi. Salah satunya kepada cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Husain. Di hari kewafatan Sayyidina Husain, pagi hari itu Sayyidina Husain yang sedang berpuasa hari Asyura, karena tanggal 10 Muharram waktu itu, beliau bermimpi pagi hari itu Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah, ibundanya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali ayahandanya, saudaranya Sayyidina Hasan, udah meninggal duluan Sayyidina Hasan. Semuanya pada kumpul gitu, kemudian bilang kepada Sayyidina Husain, "Ya Husain, al-lailah taftur indana." Wahai Husain, hari ini kamu akan berbuka puasa bersama dengan kami. Makanya Sayyidina Husain meninggal pas bareng waktu maghrib. Pas banget waktu maghrib meninggalnya Sayyidina Husain dengan terpenggal kepalanya di medan Karbala. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, udah dapat jaminan dari Nabi Muhammad. Sore hari ini wahai Husain, kamu sudah akan berbuka puasa bersama dengan kami. Enak benar. Dan para sahabat Nabi Muhammad mendapatkan kebersamaan tersebut dengan ucapan Nabi Muhammad, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintaiku kelak akan bersama denganku di surga. Kita semua dapat sebuah persyaratan. Tinggal kita penuhin persyaratannya. Kalau checklist, insya Allah kita masuk juga dalam cita-cita agung ini. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kelak akan bersama denganku di surga. Ustazah, gimana kalau ada orang cinta banget sama Nabi Muhammad tapi dia gak mau sholat, dia gak nutup aurat, dia pacaran kemana-mana, dia berzina kemana-mana, yang penting kan cinta sama Nabi Muhammad? Ya bohong. Cintanya bukan cinta benar, cinta bohong. Ummu Umarah buat Nabi Muhammad rela tewas kok kalau diperlukan. Apalagi sholat, gampang banget. Apalagi nutup aurat, gampang banget. Orang tuh kalau cinta pasti akan menjadi budak dari yang dicintainya. Budak tuh disuruh ngapain aja manut, ikut. Cinta kok. Tuh para istri-istri yang baru nikah lagi cinta-cintanya sama suaminya, disuruh apaan aja dia mau. Betul apa enggak? Dibangunin malam-malam suruh bikin nasi goreng. Apaan aja gitu. Orang kalau cinta teman-teman, ya Allah, udah deh gak usah bicara gitu. Ibu-ibu nih kan cinta sama anaknya kan. Kalau anaknya lagi sakit kayak apaan coba? Bu, umi saya sakit, doa saya Allah pindahin sakit umi saya ke saya. Saya biasa aja cintanya, saya ngerasa saya cinta sama umi saya, tapi biasa aja. Bisa bikin saya doa kayak begitu. Masa Nabi Muhammad kita ngaku cinta sama Nabi, terus Nabi Muhammad bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat ya kalian, jangan tinggal sholatnya. Kemudian kamu ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi yang ya saya cinta sih, tapi sholat nggak usah lah, nggak usah. Ya nggak mungkin. Teman-teman serius sekalian, kalau kamu cinta kamu bakalan taat, itu udah pasti. Itu ilmu prinsip udah pasti. Makanya kalau saya bilang tuh senjata paling kuat adalah senjata cinta. Cinta. Kalau kamu cinta kamu bakalan taat. Kalau kamu cinta kamu bakalan taat. Kalau kamu cinta kamu akan berusaha untuk menghindari apapun yang membuat yang kamu cinta meninggalkanmu. Meninggalkan dosa-dosa. Kalau kamu cinta, tiap kali kamu habis berbuat dosa kamu pasti bakalan nyesel. Dan berusaha untuk bertaubat pada Allah SWT. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan itu hal-hal pelajaran-pelajaran besar yang bisa kita ambil dari Ummu Umarah, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita insya
Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan bacakan beberapa Fatihah. Yang pertama, Fatihah kita akan tujukan untuk arwah keluarga kita yang sudah meninggal dunia, terutamanya Bu Ana dan juga Haji Abdullah bin Haji Nafis yang memang hari ini sedang haul ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membahagiakan mereka semuanya dalam alam kuburnya. Juga untuk Umi saya yang tercinta, Umi Nur binti Muhdar Asgaf, juga untuk arwah keluarga kita semua kita doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membahagiakan mereka semua dalam alam kuburnya. Al-Fatihah. Annallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yataghashshahum birrahmal maghfirah wa yaskinumul jannah birahmati syai'ulahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Fatihah yang kedua kita doakan negeri kita yang tercinta ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, dan kita juga doakan saudara-saudari kita yang berada di mana-mana juga, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penderitaan mereka insyaallah. Patah hati saya tiap buka televisi kabarnya berita kelaparan di Gaza, anak-anak yang terluka, korban-korban peperangan gitu. Sekarang kayaknya lagi musim kelaparan di sana-sana ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penderitaan mereka insyaallah. Mudah-mudahan semuanya diberi kedamaian, diberi kemudahan, diberi hal-hal yang indah-indah di dunia insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat semua kesusahan-kesusahan dari negeri kita maupun dari negeri-negeri manapun aja insyaallah. Mudah-mudahan umat Islam semuanya dikasih jalan keluar, dikasih kesenangan, dikasih kemudahan, dikasih kedamaian, dikasih ketenangan, dikasih ketentraman ala hadhihin niyah. Wabikulli niyatin salih, dikasih kesejahteraan dimanapun saja mereka berada semuanya insyaallah. Umat Islam kita doakan mudah-mudahan Allah karuniakan kesejahteraan dimanapun saja mereka berada di dunia hingga kelak di hari akhirat nanti insyaallah. Semoga Allah ampuni segenap dosa-dosa kita, Allah tutupi aib-aib kita. Yang sedang sakit-sakit mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan. Yang sedang sulit-sulit semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Yang sedang lapar-lapar semoga Allah beri makan, beri rezeki kepada mereka semuanya insyaallah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian disampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga Tebet Barat dalam 1 dan Tebet Barat dalam 2 atas kebaikan dan pengertiannya, dan juga permohonan maaf dari panitia khususnya, ya dari saya juga lah ya, tapi khususnya dari panitia. Minta maaf yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh jamaah yang hadir pada hari ini atas segala kekurangan-kekurangan, mungkin yang nggak dapat tenda, yang nggak dapat tempat duduk atau apapun aja lah yang nggak enak, saya mohon keluasan hatinya untuk dapat memaafkan, karena ya beginilah ya keterbatasan, segala keterbatasan kami semuanya ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul karena cinta, berpisah dalam keadaan terjaga, dan mudah-mudahan kita dapat kembali berkumpul dalam keadaan yang lebih baik lagi insyaallah. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, dan seperti yang tadi saya sampaikan insyaallah bulan depan kita akan ketemu lagi tanggal hari Minggu ketiga ya, jadi bukan minggu terakhir karena memang ada kegiatan yang lain yang
nggak bisa ditunda pada bulan tersebut. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya